Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya, Didi Sidarta. Kali ini saya akan membahas topik tentang apakah di tahun 2024 benar-benar Anda tidak perlu lapor pajak secara susah atau semuanya otomatis. Nah, setelah yang satu ini. Oke teman-teman, hari ini saya ingin memberikan Anda sharing terkait dengan isu-isu yang kemarin sempat beredar, di mana tahun 2024 katanya tidak perlu lapor pajak lagi, gitu ya, alias lapor pajaknya otomatis, ya. Nah, by the way teman-teman, ini memang salah satu hal yang baik ya, karena mungkin sebagian orang juga merasa lapor pajak itu sulit, gitu ya. Ayo, yang merasa, kalian merasa enggak lapor pajak itu sulit? Ayo, kalau merasa lapor pajak sulit, silakan ketik di bawah. Iya kok sulit kok, silakan tulis di bawah, ya. Ya, saya bisa merasakan kepedihan Anda, gitu ya. Karena memang belajar pajak itu butuh waktu dan butuh komitmen, ya. Karena kami pun sebagai konsultan, ya, kalau teman-teman ada yang menanyakan, Pak, jadi konsultan, saya konsultan, gitu. Jadi jangan khawatir, ya. Saya sudah punya surat izin terdaftar juga, jangan khawatir, ya. Nah, by the way teman-teman, kami konsultan pun kami juga fighting untuk kami bisa meng-catch up peraturan, ya. Dan Anda yakin dan benar nggak semua peraturan itu kami bisa ingat, ya. Jadi kami itu juga perlu lihat lagi kalau misalnya ada kasus, ya. Jadi kami bukan kamus berjalan teman-teman, gitu ya, karena ya nggak semua peraturan bisa lengket di kepala. Ada yang peraturan baru kami harus baca ulang, ya. Nah, itu memang salah satu hal kami sebagai konsultan pun juga punya masalah terkait dengan catch up peraturan. Apalagi Anda, gitu ya. Ya memang saya tahu memang nggak gampang. Nah, maka dari itu memang pemerintah ini mengharapkan nantinya bahwa pelaporan perpajakan ke depan itu bisa diupayakan otomatis, ya, seperti yang Anda mungkin sering dengar di berita, ya, bahwa nanti ke depan waktu lapor pajak itu tinggal klik yes no gitu, ya. Anda tinggal pilih tinggal tambahkan dikit-dikit. Tapi bukan berarti Anda itu tidak melaporkan sama sekali. Bukan berarti oke, aku sudah katanya otomatis, berarti saya diam-diam aja. Enggak gitu juga teman-teman, ya. Belum sampai ke tahap itu, ya. Kalau sampai ke tahap itu kan berarti pemerintah benar-benar mengambil ahli sepenuhnya bahwa Anda tidak perlu lapor, tapi Anda juga tidak bisa komplain benar atau tidak benar, kan gitu, ya. Mereka yang untuk melaporkan nggak bisa. Jadi pemerintah cuma mempersiapkan infrastrukturnya, ya. Kantor pajak, DJP, Dirjen Pajak lagi mempersiapkan infrastrukturnya supaya Anda nantinya ketika lapor pajak itu semua data sudah tersubmit, ya. Jadi ini yang sudah mulai digalakan. Kalau mungkin Anda lihat di tahun lalu di pelaporan SPT tahun 2022 ataupun 2021, itu sudah mulai ada beberapa data yang bisa langsung terkonek dengan data kita. Seperti misal teman-teman dipotong oleh pihak lain, ya. Misalnya Anda dipotong PPh 21, misal, ya. Anda sebagai karyawan atau Anda sebagai tenaga ahli atau Anda bekerja di perusahaan 2 atau 3 perusahaan, gitu, ya. Nah, itu Anda langsung akan terkoneksi ada bukti potong PPh 21 di dalam e-filing Anda, ya. Anda coba remind, ya. Setahu saya di tahun-tahun itu sudah mulai muncul. Jadi sudah mulai kelihatan. Nah, cuma ke depannya teman-teman, yang akan disinkronkan lagi adalah terkait dengan hal-hal yang lain. Misal, Anda mendapatkan potongan pajak final deposito. Nah, kalau dulu Anda mengisi SPT, Anda harus mengisi sendiri. Misalnya Anda punya penghasilan final dari deposito, ya. Oke, saya punya deposito 1 miliar, ya. Bunganya misalnya 5%. Berarti Anda punya pendapatan setahunnya 50 juta. Oke, ya. Nah, 50 juta ini Anda dipotong 20%. Ya gitu, ya. Berarti Anda bayar pajaknya adalah 10 juta. Nah, itu sering kali teman-teman, orang-orang yang melaporkan pajak zaman dulu yang tidak otomatis ataupun sekarang masih belum otomatis, ya. Ini akan ke sana, gitu, ya. Itu sering kali kita lupa. Oh iya ya, aku punya penghasilan final 50 juta, gitu, ya. Yang belum terlapor, dan itu sering kali, ya. Akhirnya ketika disinkronkan hartanya nggak match karena ada pendapatan bunga yang belum dilaporkan, ya.
Contoh lagi yang lain, misalnya Anda punya sewa rumah, ya, sewa rumah, Anda menyewakan properti Anda menyewakan harta Anda, gitu ya, bukan harta yang ini, bukan harta yang bergerak ya, tapi harta properti, tanah dan bangunan. Nah, Anda sewakan itu ada kena potong pajak PPh final juga 10%. Itu benar-benar finalnya. Maksudnya final, teman-teman, di sini adalah apa? Final itu adalah penghasilan yang tidak perlu lagi ditambahkan dengan penghasilan utama Anda, sehingga pajak Anda tidak membesar. Karena tarif pajaknya kalau di pribadi, saya ngomong konteksnya pribadi ya, itu konteksnya masih progresif, 5%, 15, 25, 30, 35. Ya. Jadi kalau Anda misalnya itu Anda tambahkan, bisa jadi lebih gede, progresif, karena semakin besar penghasilan, pajaknya juga semakin besar. Nah, itu tarifnya gitu. Tapi kalau final, Anda tidak perlu menambahkan. Ya, simpelnya gitu teman-teman ya. Kalau nggak ngerti tanya di bawah. Oke. Sekarang kembali kepada PPh final di sewa bangunan. Nah, sering kali juga orang lupa. Habis dia mendapatkan kontrak dengan notaris, pembayaran daripada perusahaan atau daripada perorangan dipotong PPh final 10%, tapi ternyata nggak dilaporkan. Ya, padahal sudah masuk dapat aset. Ya. Contoh yang lain lagi adalah apa? Misalnya Anda punya saham. Nah, saham juga final. Ya. Seberapa banyak orang yang ngerti bahwa dia trading saham atau jual saham berapa banyak setahun? Nggak banyak, ya. Pokoknya ada jual, Anda nggak tahu kapan. Anda minta rekapan sama broker itu mungkin ya. Tapi juga jarang, kadang-kadang orang lupa kok mau jualnya berapa, belinya berapa, ya. Padahal transaksi saham ada PPh final juga 0,5%, ya. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Yang kadang-kadang ketika nggak dilaporkan, otomatis lupa masuk. Nah, kedepannya pemerintah berharap adalah apa? Transaksi-transaksi seperti ini akan langsung terotomatis masuk ke dalam pelaporan SPT Anda. Jadi Anda tinggal melihat, oh ternyata saya punya segini ya. Nah, itu enak banget teman-teman, karena langsung sinkron. Anda jual saham, untung berapa? Anda jual kripto, untung berapa? Anda sewakan bangunan, tanah bangunan, Anda dapat uang berapa? Anda misalnya pendapatan bunga deposito ini langsung sinkron semua. Jadi waktu di akhir tahun data tersebut langsung masuk ke dalam e-filing Anda tinggal lihat, terus Anda tinggal yes ya, terus Anda tinggal laporkan. Wah, itu enak banget guys, ya. Paling kurangnya apa? Paling Anda tinggal tambahkan pendapatan lain, ya, pendapatan apa yang belum termasukkan. Nah, itu Anda tinggal masukkan, plus nanti kalau harta sudah muncul ya, Anda tinggal lihat bener enggak tuh harta Anda, jangan-jangan tabungan Anda 1 miliar tapi uangnya bukan uang Anda, uangnya 5 juta punyanya mama. Nah, itu Anda laporkan, ya. Jadi Anda jangan ya terima pasrah bongkoan, kata orang Jawa gitu ya. Pasrah bongkoan itu apa ya? Pokoknya pasrah gitu ya, pasrah. Nggak boleh gitu juga teman-teman. Ya, teman-teman harus lihatin. Oh, ternyata uang saya 1 miliar ini bukan 1 miliar punya saya. Ya, ini adalah sebagian punya orang tua saya. Ya. Nah, ini yang bisa Anda klarifikasi. Jadi bukan berarti lapor otomatis itu terus Anda terima pasrah. Nggak bisa diganti, enggak. Anda justru harus klarifikasi benar atau enggak benernya. Ya, ini konsep berpikirnya gitu teman-teman. Untuk kedepannya, perpajakan akan lari seperti itu. Ya, cuma sekali lagi saya perlu ingatkan, kalau hari ini Anda nonton di tahun 2023 ya, jangan Anda berpikir bahwa di Januari sampai Maret 2024 Anda tidak perlu lapor ya. Itu tetot, salah besar. Anda tetap harus lapor ya. Anda tetap harus submit SPT Anda. Karena sebenarnya atau yang akan terjadi menurut KPP, menurut Ditjen Pajak, integrasi data itu masih belum final. Integrasi data itu masih lagi masa percobaan, lagi masa trial teman-teman ya. Namanya trial itu banyak trial error, banyak errornya ya. Jadi teman-teman jangan pasrah, oh data dari KPP sudah masuk, ya udah ini kan KPP yang buat gitu ya, berarti saya accept aja karena KPP yang buat, terus Anda accept ya. Terus habis Anda accept, Anda sudah lapor, nanti 5 tahun lagi atau 4 tahun lagi Anda dapat pemeriksaan, ternyata data Anda salah, terus Anda ngomel-ngomel gitu ya, woi ini kan KPP yang buat, ada marah-marah. Tidak bisa teman-teman ya, karena yang ngeklik tombol yes bukan KPP, yang ngeklik tombol yes adalah Anda sendiri ya. Jadi pastikan ketika Anda ngeklik tombol yes itu data sudah benar. Nah ya, itu yang Anda perlu lihat dulu, di review lagi ya, dilihat lagi
Ya memang nggak gampang, saya yakin dan percaya ya. Kalau teman-teman nggak gampang, bingung, Anda bolehlah cari saya ya. Anda boleh DM di Instagram atau mungkin request konsultasi private dengan saya. Tak bantuin, tak kasihin teman-teman arahan gimana supaya Anda nggak sampai salah untuk lapor pajak yang benar. Ya, sekian penjelasan saya hari ini. Semoga teman-teman dapat pencerahan ya. Semakin hari semakin pintar di perpajakan ya, semakin hari semakin pintar di bisnis, karena saya juga nggak ngomong soal pajak tok ya, saya juga ngomong soal bisnis dan sebagainya gitu ya. Dan semoga teman-teman yang happy dengan video hari ini boleh share video ini ke teman yang lain supaya teman yang lain bisa dapat pencerahan juga. Yang happy dengan video ini silahkan like dan subscribe supaya dapat konten terus setiap hari guys, setiap hari saya buat kontennya ya. Oke teman-teman, sekian, semoga teman-teman pajaknya tambah hemat, bisnisnya tambah maju, usahanya tambah sukses, keluarganya tambah sehat dan berbahagia ya. Bye-bye.